Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan. Di antaranya nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Dan kemudian marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah memperjuangkan agama Islam. Beliau rela dicaci, dimaki, dilemparkan kotoran hanya untuk memperjuangkan yang namanya Islam. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan ini, kita masih bisa merasakan perjuangan beliau, yakni nikmatnya Islam. Baik, sebelum saya akan membahas mengenai tentang materi saya, yaitu mengenai tentang modul pembelajaran konseptual. Nah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amal Tasbih, NIM 222-3886-10-8047. Jadi saya dari kelompok 3 yang judul makalahnya itu mengenai tentang modul pembelajaran. Nah, adapun prodi saya itu prodi Pendidikan Agama Islam, pasca sarjana IAIN Parepare. Baiklah, saya akan membahas poin yang pertama, itu konsep dasar pembelajaran kontekstual. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari pengertian pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual itu, atau biasa kita kenal dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning, adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaan di dalam sehari-hari. Nah, kata kontekstual ini berasal dari kata konteks yang berarti hubungan konteks, suasana atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan sebagai yang berhubungan dengan suasana. Sehingga Contextual Teaching and Learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Nah, kemudian itu konsep dasar pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual itu dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Baldwin dan disempurnakan oleh Jean Piaget dan Gotsky. Nah, menurut aliran ini bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukan hasil pemberian dari orang lain, akan tetapi melainkan berasal dari hasil proses konstruksi yang dilakukan setiap individu. Nah, menurut Zahroik dalam Abdul Majid terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual, yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, memperoleh dan menambah pengetahuan baru, memahami pengetahuan, memperhatikan pengetahuan dan pengalaman tersebut, kemudian melakukan refleksi. Di mana pada 5 poin ini kita peserta didik diajarkan untuk senantiasa mampu mengaplikasikan serta menambah apa yang sudah mereka dapatkan dan mencari pengalaman yang baru. Kemudian selanjutnya itu mengenai tentang komponen model pembelajaran kontekstual. Nah, terdapat 7 komponen dalam
model pembelajaran kontekstual yang pertama itu konteks tipisme. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa bagaimana peserta didik mampu menginstruksi dirinya supaya ia dapat memperoleh pengalaman yang baru. Kemudian inquiry, kemudian yang ketiga yaitu uh, bertanya. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini kita diajarkan untuk sering bertanya, untuk menambah wawasan-wawasan dari pertanyaan yang kita tanyakan. Kemudian itu masyarakat belajar. Nah, di mana kata masyarakat ini kita diajarkan untuk senantiasa mampu berbaur dengan orang-orang di sekitar kita supaya pengalaman-pengalaman terus bertambah melalui dengan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pemodelan. Di mana maksud dari para pemodelan ini kita diajarkan untuk senantiasa melakukan atau menambah pengalaman baru dengan melakukan beberapa cara. Kemudian ada yang keenam yaitu refleksi. Nah, kata refleksi ini bagaimana seorang peserta didik mampu merefleksikan apa yang mereka sudah dapatkan dari pengalaman-pengalaman mulai dari bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, inquiry dan konstruktivisme. Mereka harus refleksikan dalam dirinya, mereka praktikkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu penilaian yang sebenarnya. Nah, di mana maksud dari penilaian sebenarnya ini bagaimana peserta didik betul-betul sudah mampu mempraktikkan apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian skenario pembelajaran kontekstual. Nah, skenario adalah suatu susunan atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam sebuah aktivitas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Begitu halnya dengan pembelajaran, yakni bagaimana seorang guru mampu menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam sebuah pembelajaran agar mencapai puncak daripada tujuan pembelajaran tersebut. Nah, maksudnya di sini bagaimana seorang guru itu mampu membuat strategi, menyusun model pembelajaran yang akan dilakukan sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu. Ya mungkin sampai di sini sedikit penjelasan saya mengenai tentang model pembelajaran kontekstual. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bagaimana proses pembelajaran kontekstual ini mampu dilaksanakan melalui beberapa komponen dengan menyusun skenario yang telah yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Saya Amal Tasbih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.